Perbedaan laki-laki dan perempuan baik dari segi fisik, kognitif, dan emosi. Ciri fisik pada laki-laki antara lain tumbuh kumis dan jenggot, tumbuhnya jakun, suara lebih berat dan besar, otot tubuh mulai terbentuk, bahu nampak bidang dan lebar, dan sebagainya. Sedangkan ciri fisik pada wanita yaitu payudara mulai membesar, suara lebih nyaring dan lemah lembut, panggul lebih lebar, serta mengalami menstruasi, dan lain sebagainya. Adapun implikasinya di dalam masyarakat yaitu pada pria identik dengan pekerjaan yang berat dan berada di luar ruangan. Sedangkan pada wanita akan bekerja domestik, yakni mengerjakan segala sesuatu di dalam rumah, seperti memasak, mencuci, mengepel, dan membereskan rumah. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam segi aspek kognisi. Hipotalamus pada laki-laki lebih besar dibanding hipotalamus pada perempuan. Namun, korpus kolosum yang dimiliki perempuan lebih tebal dibandingkan korpus kolosum pada laki-laki, sehingga perempuan lebih mampu melakukan beberapa aktivitas dalam satu waktu dibanding laki-laki yang mengerjakan satu aktivitas namun berkonsentrasi. Implikasinya yaitu pada perempuan lebih suka berdiskusi ketika mengalami masalah, sedangkan laki-laki akan diam dan mencari solusinya sendiri karena ingin mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dikarenakan hipotalamusnya yang lebih besar, di mana di dalamnya dapat rasa tanggung jawab. Selanjutnya, perempuan lebih suka memberikan isyarat atau kode ketika ingin dimengerti, sedangkan pada laki-laki lebih suka menyampaikan secara langsung atau to the point. Perempuan memiliki multitasking, di mana dia mampu menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas dalam satu waktu, dikarenakan korpus kolosumnya yang tebal. Sedangkan pada pria, ia akan hanya fokus pada satu pekerjaan namun berkonsentrasi. Dan pada saat berkonsentrasi itu, pendengarannya akan mulai menurun, dikarenakan korpus kolosumnya lebih tipis. Perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek emosi. Emosi pada wanita akan mengaktifkan kedua belahan otak, sedangkan emosi laki-laki hanya mengaktifkan otak bagian kanan. Respon otot wajah pada laki-laki lebih cepat dibandingkan respon otot wajah pada perempuan, namun tertutupi oleh sikap hormon testosteron yaitu maskulinitas. Wanita ingin diperhatikan atau dimanja, sedangkan laki-laki ingin dilihat sebagai pahlawan atau dikagumi. Berdasarkan usia, laki-laki parubaya akan lebih bersahaja, sedangkan pada perempuan parubaya, suasana hatinya akan berubah-ubah. Ketika wanita sedih, tetap mampu mengerjakan beberapa pekerjaan meskipun tidak maksimal, karena pancaran emosi mempengaruhi kedua belahan otak. Sedangkan pada laki-laki ketika sedih, yang terpengaruh hanya kreativitasnya, karena yang terpengaruh hanya otak bagian kanan. Jadi, laki-laki masih bisa bekerja dengan maksimal meskipun sedih, marah, dan lain-lain. Pada wanita, ketika melihat sesuatu yang menyedihkan, dalam 2,5 detik, wajahnya akan menunjukkan mimik sedih, karena otot wajah wanita berespon. Sedangkan pada pria lebih cepat, namun hormon testosteronnya melatih untuk menyembunyikan ekspresi wajah. Bahkan pada wanita, ekspresi tersebut akan berlanjut dan dibesar-besarkan. Berdasarkan usia, laki-laki parubaya mampu mengontrol emosi negatif dengan baik. Jadi, dia akan lebih lembut dan senang bermain dengan cucu atau mengajari cucunya. Sedangkan pada wanita 45-50 tahun akan mudah cemas, suasana hatinya akan berubah-ubah. Pada wanita 59 tahun ke atas, maka ia akan merasakan ketenangan dan tidak mengurusi orang lain. Implikasinya, posisi laki-laki akan dijadikan sebagai panutan, terutama dalam keluarga, karena akan melindungi dan mengayomi keluarga. Sedangkan pada perempuan merupakan tempat anggota keluarga kembali, karena mampu melakukan berbagai hal meskipun dalam keadaan sedih. Di dalam masyarakat, posisi laki-laki memiliki tempat duduk khusus, sedangkan anggota keluarga yang ditinggali oleh seorang ibu selama beberapa hari akan mengalami kesulitan, karena seorang ibu akan mampu melakukan kegiatan apa